Selamat sore semuanya. Ini masih semangat kan sore? Semangat ya. Oke, nama saya Ami. Saya akan sharing sedikit tentang berfantasi di game industry. Dengan kata fantasi artinya kita punya mimpi. Dan mimpi saya adalah Indonesia bakal punya suatu IP intellectual property yang tidak hanya besar di Indonesia, tapi juga kuat di pasar global. Artinya IP lokal pasar global. Nah, biar lebih semangat, biar lebih semangat, saya ingin tanya, mungkin ada yang bisa menjawab. Ada yang di sini, ada yang tahu nggak soal Pandaria? Ada, saya perlu 3 orang sih yang tahu tentang Pandaria. Saya punya giveaway. Ada satu novel Pandaria yang paling baru yang barusan dirilis awal bulan ini. Jadi saya akan pilih satu yang paling oke. Ada yang tahu? Bisa angkat tangan, saya tunjuk. Gak ada yang tahu ya? Halo? Tahu? Satu, boleh bisa tolong mic-nya? Sebentar, sebelum itu ada lagi nggak? 2. Terus yang ketiga? 2. Oke, ada 2 deh. Jadi Mbak itu bisa cerita dikit apa sih Pandaria menurut Anda? Sore. Ya, kalau Pandaria saya udah tahu dari zaman SMP, karena waktu itu saya udah baca dari buku Animation ya, dari zaman Holy Knights, terus habis itu ada Famous Orb, dan berikutnya udah ada novel-novelnya juga saya udah sempat baca. Untuk IP-nya sendiri, tahun depan bakal rilis mobile game juga. Sebelumnya sudah sempat juga ada web-based game, dan itu juga itu di Armor Games ya untuk Pandarianya. Sementara kalau board games juga ada. Oke. Mbak siapa? Agni. Mbak Agni. Yang kedua? Ya, Pandaria itu jujur aja saya nggak tahu siapa soal. Jadi saya tahu Pandaria itu pertama sudah dari novelnya, dan yang saya baca pertama kali itu kalau saya 70 tahun, kemudian baru beberapa novel-novel yang lain. Kemudian saya sudah baca hampir semua novel dan satu kata Faedan yang saya baca sama ini yang baca terbit Winter Flame. Ya, jadi Pandaria itu adalah sebuah dunia fantasi yang di dalamnya terdapat macam-macam cerita dari berbagai macam zaman, dari zaman dahulu sebelum manusia berkuasa sampai akhirnya zaman ke depannya sesudah. Tidak ada lagi apa itu 4 raja surgawi sampai ke masa yang lebih modern, juga ada pesawat terbang sayap. Jadi dunia Pandaria itu sebenarnya adalah dunia yang lengkap sekali untuk fantasi apa saja. Terima kasih. Wah, luar biasa, ini Mas kan lebih tahu dari saya ini. Mas siapa? Mas Arya. Ada lagi? Satu lagi? Oke, yang di ujung sana. Halo. Saya Fahmi lagi. Halo, Fahmi lagi. Tadi dari Pandaria. Iya. Pandaria menurut Fahmi apa? Simpelnya sih kalau dalam satu kalimat Middle Earth Indonesia. Ya, basically ya dunia fiksi. Satu dunia itu banyak cerita fiksi lainnya. Ada yang fantasi, ada yang sedikit sci-fi, dan nggak terbatas dalam novel aja. Ada komik, bentuknya dulu cuma pendek ya, UN. Terus ada trading card game, ada game, dan ya sebelum Pandaria ada Wayne juga yang kayak sisa-sisa sedikit ke bawah Pandaria juga. Dimasukkan di pasar-pasar. Ya, itu aja sih. Oke, terima kasih Mas
Mas Fahmi. Betul, ini Vandalia itu adalah suatu setting dunia. Ya betul seperti yang dia tadi bilang, mungkin yang Fahmi bilang itu kalau diibaratkan adalah Middle Earth-nya Lord of the Rings. Lord of the Rings punya dunia namanya Middle Earth, dan Vandalia adalah sebuah setting dunia. Saya pertama kali membuat cerita bersetting Vandalia itu kira-kira tahun 2000 untuk sebuah majalah, untuk sebuah rubrik di majalah, dan itu menjadi salah satu rubrik yang sangat populer, dan saya cukup bangga karena keberadaan cerita itu waktu itu melahirkan generasi-generasi penulis fantasi baru. Jadi di masa itu ada banyak orang yang menulis tentang fantasi di berbagai macam forum. Ada forum video games Indonesia dan lain-lain. Tahun 2004 saya sudah merasa cukup dengan Vandalia. Saya taruh semua setting Vandalia, semua konsep dunianya, semua setting yang pernah saya buat di dalam suatu forum. Dan waktu itu saya open source. Saya persilakan siapapun yang mau melanjutkan, siapapun yang mau menggunakan setting ini untuk produknya, silakan. Bayangan saya waktu itu, hal yang paling sulit dalam membuat sebuah cerita fantasi adalah membuat settingnya. Ketika kita bicara tentang cerita yang settingnya di dunia nyata, kita bisa nulis Jakarta, kita bisa mention kota Jakarta tanpa perlu menjelaskan deskripsi detailnya. Karena beberapa orang sudah tahu Jakarta seperti apa, Jakarta semacam apa, datang ke UMN selama apa gitu. Ya. Tapi kalau kita ngomong tentang dunia fantasi, kita ngomong suatu kota yang namanya kita belum pernah dengar, kita ngomong Midgard gitu. Kita harus membuat suatu setting yang jelas, yang membuat orang percaya, yang membuat orang merasa ya memang itu believable gitu. Itu memang bisa terjadi. Dan karena alasan itu saya taruh semua tentang Vandalia di forum. Saya udah benar-benar cukup sih dengan Vandalia, udah biarin aja dilanjutkan. Dan saya melihat ternyata kekuatan komunitas itu luar biasa. Vandalia dikembangkan oleh komunitas jauh lebih besar dari yang pernah saya bayangkan gitu. Kalau saya buat Vandalia itu 100 tahun misalnya, setting ceritanya 100 tahun, komunitasnya bikin sampai ribuan tahun gitu. Sampai dari ceritanya Mas Ayah yang zaman naga sebelum manusia sampai zaman pesawat atau berantai, ya itu perkembangan oleh komunitas. Kemudian semuanya berubah ketika negara api menyerang. Jadi di tahun 2010 saya diundang ke BlizzCon. Saya bukan pemain game PC, saya lebih banyak main game konsol. Saya nggak ngerti nih gamenya Blizzard, tahu tapi saya nggak pernah main. Pernah main tapi nggak pernah suka sekali gitu. Saya lebih suka gamenya konsol. Dan saya diundang ke Blizzard waktu itu karena Blizzard ingin memasarkan StarCraft 2 di Indonesia. Saya datang ke sana tidak banyak ekspektasi, tapi ternyata kaget luar biasa. Mereka membuat event BlizzCon itu di Anaheim Convention. Itu tempat yang sama dengan yang digunakan oleh Electronic Entertainment Expo, di mana ada puluhan perusahaan besar di sana. Tapi ini disewa oleh Blizzard sendiri. Gitu. Apa sih Blizzard itu? Blizzard itu perusahaan yang cuma punya 3 IP, 3 game, 3 judul game. Dia cuma punya Warcraft, dia punya StarCraft, dia punya Diablo. Tapi dia berani nyewa tempat sebesar itu gitu. Saya pikir bakal kosong lah, ya, paling kayak GDG ini lah, gitu, banyak kosongnya ya. Ternyata enggak loh, ternyata antri itu luar biasa. Orang itu antri dari pagi saya turun hotel, mereka udah antri di depan hotel dengan cosplay super seksinya dan semuanya untuk masuk ke dalam. Dan karena saya media, saya bisa masuk cepat. Di dalam ada main stage mereka announcement. Diablo 3 itu suatu game ya, Diablo 2 ya, Diablo 3. Sampai sekarang saya belum ngerti juga sih. Artinya Diablo 3 ada karakter baru nih, si Shadow Hunter atau apa gitu lah. Dia waktu itu announcement seperti itu, hanya seperti itu.
orang antri dan orang histeris kayak orang gila gitu. Wah, kayak gila gitu. Itu game yang udah diannounce 3 tahun lalu dan belum dirilis. Dia mau bikin event sebesar itu hanya untuk ada kartu baru. Yang what the fuck, itu apa sih? Itu kan orang gila dari mana gitu? Sebanyak itu gitu. Dan saya berkesempatan untuk ketemu dengan Chris Metzen. Dia adalah lore masternya Blizzard. Dia memang official title-nya lore master. Jadi saya tanya, lu tuh gamenya sedikit cuma ya 3 game gitu. Dan World of Warcraft itu secara teknologi lu tinggal 10 tahun. Tapi kenapa lu sampai sekarang masih, ya itu game MMORPG paling sukses gitu. Nah, ini saya ngomong tahun 2010. Bahkan sampai sekarang detik ini pun masih salah satu yang paling successful. Warcraft masih ada sampai sekarang. Dia bilang, lu kalau mau ngejar teknologi nggak bakal ada habisnya gitu. Lu mau ngejar kualitas grafis lah, mau kejar-kejar itu karena ada habisnya. Lu harus pintar mikir. Caranya untuk membuat fanbase sebesar ini adalah emosinya, dan emosi itu diciptakan dari cerita. Lu bikin dunia yang keren, lu bikin orang percaya dengan ceritanya, lu bikin orang suka banget dengan karakter-karakternya. Lu dapat fanbase besar ini gitu. Boom, pada saat itu saya ingat, saya punya Pandaria nih yang udah dikandangkan selama bertahun-tahun lalu gitu. Dan itu saya nggak bisa tidur bener malam ketemu si Chris Metzen ini, saya nggak bisa tidur. Saya mikir banyak, miris gitu. Indonesia itu begitu besar. Tadi kalau ada yang ikut sesinya Facebook, dia cerita Indonesia itu diglobalisasi, bukan bus global, diglobalisasi. Artinya semua perusahaan besar dunia masuk ke Indonesia. Big playernya itu perusahaan asing, bukan perusahaan Indonesia. Itu terjadi di mana-mana, bukan hanya game, termasuk game sayangnya. Artinya begini, bahkan di Indonesia kita tuh nggak punya suatu, kalau kita ngomong industri game atau IP lah, kita nggak punya suatu IP yang bisa dibanggakan. Sekarang kita punya banyak nama besar seperti bapak-bapak yang tadi ada di sini, ada Digital Happiness dan lain-lain. Cuma pada zaman itu saya bilang belum ada. Nah, akhirnya saya pulang ke Indonesia. Saya berpikir banyak dan saya kumpulkan di teman-teman yang masih punya passion mengembangkan Pandaria. Kita kumpul, kita berpikir keras apa yang harus kita lakukan. Saya cek ke registrasi merek dan ternyata belum ada orang yang mendaftarkan merek Pandaria. Itu orang Indonesia itu sangat baik sih. Waktu itu tuh open source, semua orang bisa pakai, tapi nggak ada yang daftarin mereknya gitu. Ya udah saya daftarin merek. Nah, akhirnya saya ketemu teman-teman. Kemudian pada saat itu produk Pandaria masih ada, yaitu kartu. Jadi yang masih beredar komunitasnya pada saat itu kartu. Ketika kita ngomong Pandaria, orang masih tahunya mainan kartu gitu. Pandaria Wars mainan kartu gitu. Ini permainan kartu yang dikembangkan oleh komunitas di Game Quarter dan sudah berjalan beberapa tahun dan mendapatkan penghargaan dari Muri. Tapi kita tidak bisa hanya dari kartu gitu. Saya nggak mau arahnya kita membuat mainan kartu. Orang harus tahu ceritanya. Intinya adalah di situ. Intinya adalah bagaimana orang tahu cerita Pandaria, orang suka dengan dunianya, ya orang suka dengan karakter-karakternya. Dan waktu itu kemudian saya dengan beberapa teman, oke, kita membuat novel. Jadi kita membuat novel. Ini adalah produk yang sudah dihasilkan oleh Pandaria sejak saya terbangun. Jadi kita ada novel mulai tahun 2011, kemudian sekarang udah ada berapa? 11 novel sampai dengan yang terbaru Winter Flame. Kita ada kerjasama dengan Toki Production bikin Lords of Pandaria. Terus kemudian ada trading card, bukan trading, ada kartu juga untuk mengenang, memberikan apa ya, pemain kartunya, karena Pandaria Wars-nya kita berhenti. Jadi kita punya Arcana yang paling baru. Nah, kita punya produk, kita udah punya produk, kita punya komunitas, kita punya fanbase. Terus apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara membuat
IP ini, bagaimana cara membuat Fundaria ini menjadi besar, menjadi global. Nah, untuk itu saya akan persilahkan partner saya untuk cerita. Kita lihat ini dulu mungkin. Suaranya nggak ada. Buat tambahin informasi dikit, tadi trailernya yang bikin juga lulusan mahasiswa UMN. Ya. Jadi menarik ya. Mungkin memang nggak gitu banyak bercerita. Artinya tadi ada narasinya, cuma memang karena naratornya saya jadi agak malu. Intinya sih kita mencoba untuk apa ya, bikin sesuatu yang agak beda dengan Fundaria sebelumnya. Balik kalau mungkin ke topiknya tadi tentang fantasi di game industri gitu. Apa aja, dan mungkin tadi Mas Amin sempat cerita sampai kemudian ya seperti ini, seperti yang tadi sudah disampaikan, sampai mungkin kehilangan fantasinya sebentar, terus ketemu Chris Mason lagi, terus punya fantasi yang lebih epic mungkin ya. Saya malah ketemu Chris Mason jauh lebih awal. Chris Mason saya ketemu di tahun 2007-2008 lah. Itu 2007 terakhir. Saya dulu waktu di buka Red Eye di Singapura itu untuk research apa ya, bisnis model seperti apa, sekaligus juga mungkin gimana caranya jadi developer yang world class gitu ya. Saya pergi memang ke beberapa developer yang benar-benar ternama, dan salah satunya kebetulan dikasih kesempatan untuk mengunjungi headquarternya Blizzard. Kemudian juga sempat ke Pixar juga. Jadi cukup ada beberapa studio yang saya visit ya, untuk di beberapa negara juga. Dan kebetulan ketemu Chris Mason itu sekitar tahun 2007 akhir sih, kalau saya nggak salah ingat. Jadi menarik juga sih rentetan historinya, terus lama-lama bisa terlibat di Fundaria juga. Menariknya adalah mungkin mindset ya, balik lagi ketika kita ketemu orang yang punya mindset yang lebih powerful mungkin, lebih solid, itu ngerubah banget perspektif kita tentang apa itu namanya struggle, apa itu yang namanya fantasi, apa itu dreams. Kita punya
punya keinginan, kita pengen punya cita-cita gitu. Aku pengen bikin game atau aku pengen bikin satu dunia gitu. Dan itu semua berubah ketika mungkin kita ketemu dengan orang-orang yang memang sudah menciptakan dan sukses diakui sama banyak orang, bahkan mungkin sampai puluhan ribu atau kalau ke sempat ke Anaheim itu memang gede banget tempatnya dan luar biasa, itu segitu besar dan bisa penuh itu agak-agak aneh sih, kayak banyak cloning soalnya semua rata-rata pada pakai cosplay semua dan hebat deh, bisa menciptakan karakter-karakter yang semua orang bisa mendalami sampai segitunya. Saya sendiri cukup apa ya, hardcore kalau di Blizzard, nanya lore yang mana aja boleh lah ditantang. Saya dulu balik ke cerita sedikit, mungkin aku dulu historinya start di Matahari Studio, itu game developer pertama di Indonesia sampai sekitar tahun 2003. Kemudian saya juga at the same time sempat startup untuk bikin software house Metaverse Technology Solutions. Kita provide ERP. Saya programmer, jadi programmer sama artis. Kalau saya di Matahari jadi 3D artist, jadi animator, jadi programmer, jadi macam-macam deh. Ini yang lama-lama mungkin kayak gitu. Kalau di Metaverse sih kita ERP solutions, accounting software. Kalau mungkin ada yang tahu yang di Terminal 3 itu ada TV gede banyak, itu sistemnya juga saya yang bikin untuk streaming dan iklan-iklan gitu ya. Itu semua online. Nah kemudian di tahun 2005 akhir saya ke Singapura bikin Realize Studio. Di sana karena environmentnya, ekosistemnya lagi menunjang. Di sana saya dapat grant dari Singapore government dan seterusnya. Selama kurang lebih 5 tahun di sana. Kemudian back for good, basically mungkin agak capek juga karena banyak seminar kayak gini dan itu sering banget. Karena mungkin di Singapura juga nggak banyak tokohnya, ya. Cuma karena eventnya itu banyak sekali, jadi ya diundang sana diundang sini, nggak pernah kerjain, actually bikin game lagi. Gitu ya. Jadi agak capek juga sih, karena nggak banyak yang kemudian menggantikan. Tapi sekarang sih udah lumayan, di Singapura sih udah oke, karena banyak tokoh-tokoh dari dunia internasional. Kemudian aku baru start ID lagi di tahun 2012. In between sih 2 tahun aku completely off dari dunia game, start bisnis lain, restoran, bikin warnet, money changers dan lain-lain. Jadi completely off. Jadi 2012 baru start lagi mikir, wah di game tuh enak banget gitu. Nggak bisa untuk tidak terlibat lagi sama, karena memang passionnya di sana dan saya merasa experience yang sudah didapatkan sayang kalau tidak ada yang melanjutkan. Nah ini di Matahari Studios experience yang aku pernah terlibat project-projectnya, ya. Mulai dari Evercast 2, dari Starman dulu, kemudian ada Everquest 2, ada Need for Speed Underground, Most Wanted. Ya basically kalau Matahari Studios banyak bikin mobil. Kemudian sempat di Game Boy Advance itu Imaginations. Kemudian ada Dino Duel juga. Ini Dark Sovereign salah satu IP. Ini start ketika saya buka RTI Studio di Singapura. Ini juga IP yang di develop sendiri. Dan ini dunianya nggak terlalu kompleks, tidak sebesar Vandalia, tapi lebih solid settingan dunianya post apokalips,
kemudian ada sekitar 12 main characters, ada game-nya lebih ke apa ya, kayak God of War, tapi multiple characters bisa ganti-ganti seperti itu. Ini kita targetkan memang waktu itu untuk konsol games ya, jadi agak hardcore, 18 plus lah pasti, nggak mungkin ke 13. Ini kita untuk pre-production kita ngambilkan waktu kurang lebih 2 tahun lebih sih ya, untuk develop di Singapura dengan beberapa artis internasional juga dari Korea, dari China, ada juga yang dari Israel terlibat juga, ada yang dari Kanada, cukup worldwide sih. Ini kerjasama saya dengan partner saya dari Irfan Hanafi dari Bandung, dan cukup luar biasa karena kita cukup sempat diekspos di Channel News Asia, dan salah satu yang bikin saya jadi diundang ke banyak tempat di seminar di Singapura. Sayangnya mungkin nggak pernah ada yang cukup fun untuk bikin game ini jadi sesuatu yang bisa dipublikasikan. Ini salah satu kerjaan kita juga dari online. Kemudian ini project di Stomedia waktu itu. Ini juga dunianya lebih gede daripada Dark of Rain. Kalau ini lebih tapi lebih casual, lebih santai. Ada 3 race, agak jauh sih. Ini desain dari gamenya. Ini gamenya simulation RPG. Jadi ada city building, tapi ada RPG elemennya juga. Ini contoh-contoh sketch artworknya. Nah, kemudian setelah itu ya mulai kita pandemi. Saya ketemu Mas Ami tahun berapa Mas? 2012 terakhir ya mungkin ya. Mulai dari situ ya. Saat itu kan saya masih ngerjain Kolonia gitu. Kemudian ketemu di 2012 terakhir Desember, terus diocok-ocokin untuk join Pandaria, dan saya masih nggak mau karena apa ya, selain ada kerjaan yang lain juga saya nggak tahu apakah saya mampu untuk bikin dunia sebesar Pandaria, karena selama ini mungkin experience-nya memang lebih secluded, nggak terlalu sebesar Pandaria di mana universe-nya bisa macam-macam. Tapi setelah mungkin diskusi banyak dengan Mas Ami, agak nular gitu. Jadi his fantasy I think eventually become my fantasy. Gitu. Kenapa? Karena kita bisa saling kritik dan kita bisa saling melihat bahwa dunianya udah trennya udah slightly berubah. Kalau kita melihat IP zaman sekarang, kalian mungkin lihat Batman, kalian lihat Dark Knight gitu ya. Mungkin buat orangnya nggak tahu, mungkin nggak terlalu berasa ada perbedaannya di mana. Mungkin mereka masih melihat sama aja sih ya, begitu aja gitu. Tapi ketika kita ngomong detailnya, sebenarnya cukup banyak perbedaannya. Gak usah ya susah-susah, mungkin kita bandingkan antara klasik sama yang modern. Kita lihat Rapunzel mungkin Disney punya, kurasa semua orang juga sempat nonton. Rapunzel itu kalau kita ngomong cerita zaman lalu, waktu pertama kali cerita itu ada, itu banyaknya nggak make sense. Kok bisa mungkin itu towernya nggak ketahuan sampai 17 tahun gitu. Terus jawabannya cuma as simple as ya pokoknya magically enchanted. Anything yang tidak bisa di-explain zaman itu
dijawab dengan sesimpel itu. Tapi ketika kita lihat Rapunzel yang baru, kemudian mulai diperjelas bahwa oh ternyata dia hidden, gitu. Ada valley hidden di belakang sebuah gua yang mungkin juga jauh gitu ya, dan gelap dan mungkin menyeramkan. Jadi zaman sekarang ketika orang bikin IP itu jauh lebih detail, everything lebih diperjelas, nggak semuanya dilarikan ke magic gitu, nggak semuanya dijawab dengan bahwa itu ya it's just there gitu. Nggak, tapi jauh lebih ada orang yang lebih menggodok lagi bahan-bahannya, dan itu juga yang pernah saya pelajari ketika saya visit ke beberapa developer di luar, salah satunya juga mungkin sempat ke LucasArts. Itu juga menarik sekali di mana mereka mendevelop hanya satu kendaraan misalnya. Itu benar-benar sampai mungkin sampai benar-benar ini kalau dibikin itu bisa jalan loh. Teknologinya itu ada gitu. Cuma mungkin costnya yang mungkin agak terlalu mahal gitu. Ya, tapi intinya mereka mendevelop sampai sedemikian rupa supaya fantasi yang mereka punya itu bisa jadi kenyataan. And ujung-ujungnya siapa sih yang nggak mau kalau fantasi kalian itu jadi suatu kenyataan gitu ya. Jadi kalau memang kita punya that kind of expectations. Nah ini beberapa yang kita ubah ini tentu saja dari Vandalia yang lama yang tadi mungkin dijelaskan sama Sami ke Vandalia yang menurut saya itu lebih masuk akal. Jadi kita ubah sedikit tentang goals-nya Vandalia Demos. Ini naganya kita rubah juga tentang naga itu apa, asal dari mana. Ada frameless bagaimana mereka dilahirkan, ada positioning dari human, gak banyak berubah, ada pembedaannya sih, dan masih banyak lagi sebenarnya. And then mungkin saya sejalan dengan Mas Ami bahwa ketika kita bikin produk macam-macam, dan kalau IP-nya sama, ya fanbase-nya juga sama. Ya, sama seperti dengan Blizzard juga, mereka bikin World of Warcraft, mereka bikin action figures, mereka bikin comic book yang dibikin sama orang Korea, akhirnya saya bikin novelnya keluar juga, yang baca fanbase-nya juga masih sama juga gitu. Cuma expand, ya, somehow expand, sehingga mudah. Nah, konsep open world Vandalia ini masih kita coba pertahankan. Cuma memang sebelum going mungkin ke dunia yang sampai ke science fiction, kita coba benahi lagi core-core-nya dulu yang lebih supaya lebih solid ketika nanti muncul banyak hal. Jadi kita gampangnya kita pengen bikin Dungeons and Dragons yang lebih mungkin versi Indonesia, lebih seperti itu. Ini apa yang kita buat, kita mulai start dengan kita kebetulan Arukot langsung jump ke Winterfell campaign, dan ini salah satu yang kita kerjakan di awal, bikin peta untuk Orteva. Ini karakter-karakter yang terlibat di dalamnya, di dalam buku Winterfell juga di karakter-karakternya ada. Ini setting kota. Kalau kita punya mungkin jauh lebih detail dari ini, kita tahu luasnya berapa dan lain-lain. Ini layout dari kotanya kita bikin juga, ada distrik-distrik, penjelasannya seperti apa. Nggak punya 3D-nya tapi mahal banget. Terus ini Alarus juga salah satu setting, ada petanya juga. Ini ada Yomon. Cukup banyak ya sebenarnya yang kita develop hanya untuk mendevelop sebuah novel sebenarnya. Jadi kalau ngomongin waktu, saya join tuh mulai start kerjain ini Mei tahun 2013 dan baru rilis di Desember 2014. Jadi udah setahun setengah kita ngerjain satu novel, dan itu mungkin nggak tahu ada nggak di Indonesia yang seperti itu ya.
Tapi kalau di luar sih sebenarnya cukup umum ya. Di luar biasanya 8 bulan itu hanya untuk bikin kerangka. Misalnya baru penulisan sekitar 3 bulan dan lain-lain. Tapi biasanya memang 1 tahun lebih. So we really take this to the next level. Nah, Bitterflip sendiri juga akan ada game-nya. Ini juga contoh. Ini beberapa conceptual works yang kita bikin untuk Bitterflip game. Mungkin ada sedikit bocoran tentang nanti ceritanya tentang apa ya di situ. Kita juga akan masukin ini ke Kickstarter di tahun depan, awal tahun depan begitu. Nanti persiapannya sekarang udah mulai digodok ya dengan demo dan lain-lain. Ini screenshot yang nanti kita targeting untuk gamenya under Unity, semuanya 3D. Ini juga saya nggak ada videonya untuk showcase. Ini juga kita sudah punya timeline panjang, kira-kira nanti sampai tahun 2018 kita mau bikin apa aja. Ini bocoran banyak, tapi ya semoga nggak ada yang nutup. Oke, so back to summaries untuk menyelesaikan sesinya. Supaya fantasi yang kita punya itu bisa jadi kenyataan, apa aja sih yang kita butuhin? Satu, inovasi tentunya. Orang-orang kayak Mas Sami yang super kreatif, bisa bikin ini, bisa bikin itu diperlukan sekali. Kita perlu inisiatif. Kalau Mas Sami nggak mau jalan ke Amerika susah-susah, ke Anaheim mungkin dingin-dingin ya nggak akan terjadi apa-apa gitu. Jadi same thing, kalau saya juga nggak mau repot-repot, ya it's nothing happen. So if you're really interested in doing the same thing, inisiatifnya. Kalau kalian punya ide, ya jalanin dulu. Gitu. Harus ada startnya, jangan kebanyakan mikir gitu. Ya, aku punya ide ya tulis aja dulu. Atau kalian bisa gambar aja dulu. Gitu. And then everything will start flowing. Hard work. Kenapa aku bilang hard work? Bukan berarti kalian kerja sehari 16 jam gitu. Hard work itu artinya buat saya adalah disiplin. Hard work adalah kalian mau untuk ngulang satu gambar sampai ratusan kali. Kalian mau nulis satu cerita yang sama sampai ratusan kali, 100 macam, terus dipakai cuma satu. Itu hard work. Itu kerjaan paling susah di dunia IP. Selalu bakalan terjadi seperti itu. Kalian bikin game, bikin apa, kalian bikin satu, terus dimainin, terus nggak enak. Bikin ulang. Kalian tulis cerita, habis itu dibaca sama teman-teman. Oh kayaknya ada yang kurang apa ya? Ulang, scrap, buang lagi, bikin lagi. Itu hard worknya. Dan semakin banyak kita ngulang, saya yakin semakin bagus. Karena kita akan makin merasakan apa itu selling point-nya di mana. Untuk itu kita butuh passion, kita butuh pendorong, motivasi yang nggak bisa dari orang lain, itu harus dari kita sendiri untuk keep on doing it. Dan kesabaran juga, jangan buru-buru. Udah jadi oke, sabar. Dilihat dulu ya, dipolis lagi. Ada nggak yang mungkin kita bisa perbaiki? Jangan keburu-buru. Oke, ini udah selesai lah, udah forget it, move on gitu. Dilihat lagi. Coba kalian kalau bikin cerita, berapa kali kalian baca ulang ceritanya, dan berapa kali kalian ngulang lagi terus kalian baca terus, oh iya ya, kayaknya masih menarik ceritanya. Apakah setelah kalian baca sampai 10 kali sampai 50 kali, apakah cerita yang kalian baca itu masih menarik atau enggak? Kalau enggak, ada kemungkinan mungkin ya kurang bagus ya. So it is really hard work, and so you need all that kind of things. And then you need a solid constructive team. Jadi saling criticize, saling membangun. Ini penting, dan zaman sekarang mungkin untuk bikin sesuatu yang besar juga nggak bisa sendirian, perlu orang lain. Novelis, writer pun perlu at least editor, perlu proofreader dan lain-lain supaya produknya bisa dipasarkan. Yang satu lagi ini total commitment. Ini salah satu alasan yang paling kuat kenapa saya mau join Vandalia. Kenapa kok saya Aaron pun juga mau untuk terlibat dalam proyek yang boleh dibilang nggak masuk akal dari segi timeline dan lain-lain. So
It's a total commitment. Dari tahun 99 sampai 2010 Mas Sami sudah terlibat dalam Vandalia dan masih memperjuangkan semuanya untuk Vandalia. Dan total komitmen seperti itu nggak semua orang punya. Kalian mungkin punya keinginan sekarang, aku mau bikin StarCraft 4 gitu ya. Tapi mungkin nanti tahun 2020 kalian udah mulai mikir-mikir, udah bosen nih, kayaknya konsepnya basi gitu. Ganti aku pengen bikin game yang lain, boxing atau apa gitu. So it needs that commitment. Kalau kalian belajar lagi dan kalian lihat lagi sejarah-sejarah mereka yang berhasil, mau Chris Mason kayak, mau Blizzard kayak, mau siapapun juga, mereka butuh years untuk actually accomplish whatever it is that untuk merealisasikan apa itu fantasi mereka. Oke, cukup segitu aja. So basically yang saya mau sampaikan terakhir mungkin it was Mas Sami fantasy. Now it's become my fantasy, and it was my team fantasy there, Aaron Code and Vandalia, and I hope someday it will become your fantasy as well. Thank you.